Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.2 Koneksi antar materi Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Hairunisa Fitrah, CGP ke-11 Kabupaten Kutai Timur. Yang saya hormati Bapak Sahari Nurwahid SPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Jusria SPD selaku pengajar praktik. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, sehingga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Faktor biotik diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat, dan dinas terkait. Sedangkan faktor abiotik dalam ekosistem pendidikan adalah keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Green dan Haynes 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Cara pandang dengan pendekatan berbasis masalah diantaranya adalah 1. Fokus pada masalah atau isu berkutat pada masalah utama. 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, kemudian selalu bertanya apa yang kurang. 3. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau instansi lain. 4. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. 5. Mengatur kelompok yang dapat menyelesaikan proyek. Sedangkan pada pendekatan berbasis aset, 1. Fokus pada aset dan kekuatan. 2. Membayangkan masa depan. 3. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. 4. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. 5. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. 6. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Di antaranya adalah hubungan antar murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sedangkan faktor abiotik juga sangat berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, seperti keuangan, sarana prasarana, termasuk media pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi. Pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset, yaitu dengan memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Terdapat 7 aset atau modal yang dapat dikembangkan. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal fisik. Ketiga, modal sosial. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal politik. 6. Modal lingkungan alam. Dan ketujuh, modal finansial. Bagaimana cara saya mengimplementasikan aset di sekolah,
di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pertama, di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di kelas dengan menjadikan dinding kelas sebagai wahana pembelajaran dengan cara menempelkan hasil-hasil karya siswa, membentuk pojok baca, sehingga dapat menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid dan lebih berkualitas. Sedangkan di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat, yaitu dengan cara menjadi anggota PKK sekitar agar dapat memberikan himbauan atau dukungan agar terciptanya ekosistem sekolah yang berkualitas dan berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Pengelolaan modal lingkungan dipadukan dengan modal fisik akan berkolerasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik juga akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini menjadi aset sekolah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal manusia sebagai sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga kependidikan, sebagai salah satu modal yang berkorelasi langsung dengan peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah dapat memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri mulai dari BIMTEK, Diklat, workshop, dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi diri kekinian. Modal sosial melalui kerjasama dengan MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru, kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya gedung utama, sarana, prasarana pendukung di sekolah. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah adalah sumber daya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sumber seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup, greenhouse, atau tempat sumber belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Sedangkan modal finansial adalah dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah RKAS sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya dapat membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yaitu dengan melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional dan kegiatan religi berupa pondok Ramadan, memperingati hari besar nasional keagamaan dengan melibatkan tokoh dan agama di sekitarnya. Modal politik yaitu dengan berupaya bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait yang diperintah di pemerintah daerah untuk mendukung program sekolah. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya menyatakan bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemanfaatan aset kekuatan guru dan murid sehingga guru menjadi pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda, dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru adalah sebagai aset modal manusia, di mana guru adalah sebagai pendidik yang merupakan pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis EI, Inquiry Apresiatif. Melalui alur Bagja, pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Salah satu aset atau kekuatan berupa modal agama dan budaya. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kekuatan di masa depan. Modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, berupa pemetaan murid, berupa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seseorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua sisi, yakni dilema etika
atau bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dapat mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nomor 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 mengenai pimpinan dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, saya lebih banyak berpikir pada kekurangan atau masalah. Hal ini menyebabkan perasaan saya yang pesimis, keraguan, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pimpinan pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola berbasis kekuatan atau aset yang dimilikinya, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.